Salam sukses. Kali ini saya akan membacakan narasi dengan judul Sukses Berawal dari Kegagalan. Ada seekor burung tekukur pergi untuk mencari makanan di sawah, di mana terdapat padi yang sudah menguning. Dengan serius, sang tekukur tersebut terus mencari butiran padi yang terjatuh saat para petani panen. Beberapa saat kemudian, burung tekukur tersebut kaget karena ternyata ia telah masuk perangkap yang dipasang oleh seorang petani. Ia lalu berjuang untuk bisa melepaskan diri dari perangkap. Usaha demi usaha terus ia lakukan agar bisa melepaskan diri dari perangkap. Burung tekukur mengumpulkan semua tenaganya, lalu berusaha terbang sekuat mungkin dengan harapan dapat meloloskan diri. Namun, seluruh usahanya sia-sia. Perangkap yang dipasang oleh petani sangat kuat dan sangat sulit untuk dijebol. Sang tekukur terus-menerus berusaha keras untuk melepaskan diri dari perangkap. Namun usahanya tetap tidak pernah berhasil. Walaupun ia tidak makan apa-apa sejak terperangkap, namun ia terus mengerahkan sisa tenaganya untuk berusaha melepaskan diri. Akhirnya, dengan susah payah, sang tekukur berhasil meloloskan diri dari perangkap tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri dari perangkap, sang tekukur lalu terbang setinggi mungkin karena senang dapat berhasil meloloskan diri dari perangkap. Saat terbang pun, kecepatannya jauh lebih kencang dari burung tekukur lain. Seekor burung tekukur lain yang sedang terbang mencoba mengejarnya karena ia sangat heran mengapa tekukur itu terbang lebih tinggi dan lebih kencang darinya, padahal mereka dari jenis yang sama. Ketika berhasil mendekat, ia berkata, "Hai sobat, mengapa engkau bisa terbang setinggi dan secepat ini? Sampai-sampai saya sangat kewalahan untuk mengejarmu." Sang tekukur menjawab, "Saya pernah terperangkap jerat petani. Saat terperangkap, saya selalu berusaha untuk terbang dengan menggunakan semua kekuatan yang saya miliki. Saya berusaha untuk terbang lebih kencang daripada biasanya. Seandainya saya tidak pernah terperangkap, saya juga tidak akan tahu bahwa sebenarnya kita juga bisa terbang setinggi elang dan secepat elang menyambar anak ayam di tanah," jawab si burung tekukur. Sukses adalah impian semua orang tanpa kecuali. Orang kaya pun tetap menginginkan kesuksesan, apalagi orang yang hidupnya pas-pasan. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan, namun hanya sebagian saja yang bisa mencapai kesuksesan. Mereka yang mencapai kesuksesan adalah orang yang selalu kuat menerima setiap kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sukses akan menjadi milik orang yang selalu kuat dalam menerima segala risiko dari perjuangannya. Tidak pernah ada kesuksesan yang tercapai jika tidak pernah ada kegagalan. Sukses tercapai jika orang selalu siap menerima semua risiko, baik kecil maupun besar. Orang yang mencapai kesuksesan sejati adalah mereka yang selalu bersedia belajar dari setiap kegagalannya. Sesungguhnya, kesuksesan adalah kegagalan, dan kegagalan adalah kesuksesan. Kesuksesan dan kegagalan adalah selembar mata uang yang semua sisinya bernilai sama. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap kegagalan. Kegagalan akan selalu ada. Kegagalan memotivasi kita agar berbuat lebih baik, bukan untuk menghancurkan kita. Jika menginginkan kesuksesan, kita harus bersedia menerima kegagalan. Jangan minder jika gagal. Jangan pernah putus asa jika mengalami kegagalan. Jangan pernah putus harapan jika gagal.
Jangan putus asa ketika mengalami kegagalan, karena di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Salam sukses. Berikut ini saya akan menarasikan sebuah cerita motivasi dengan judul Belalang dan Kotak. Ada seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari, ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Ia sangat gembira dan melompat-lompat untuk menikmati kebebasannya. Di perjalanan, ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun, ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran, ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kamu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari segi usia dan bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawab, "Selama ini kamu tinggal di mana? Jika kamu hidup di alam bebas, pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Apakah Anda pernah bertanya kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh jika Anda mau menyingkirkan kotak itu? Apakah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia, kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang, tidak hanya menyerah begitu saja kepada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Lelah memang, sakit memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayar. Salam sukses. Narasi kali ini akan menceritakan tentang nelayan dan ikan hiu kecil. Ada seorang nelayan yang ingin hasil tangkapan ikannya dapat terjual dalam kondisi yang masih segar. Sebagaimana kita tahu, seorang nelayan akan pergi berlayar untuk menangkap ikan ke lautan lepas selama beberapa hari, kemudian baru kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan. Mereka yang ingin membeli ikan menyerbu para nelayan yang baru kembali ke darat,
Namun sangat disayangkan, hasil tangkapan ikan hari itu kondisinya sudah mati, sedangkan mereka ingin membeli ikan dalam kondisi segar. Akibatnya, ikan-ikan tersebut tidak terjual di hari itu, dan para nelayan berpikir keras bagaimana caranya agar ikan hasil tangkapannya bisa diterima oleh pembeli. Kemudian, nelayan-nelayan tersebut mendapat ide, yaitu dengan memasukkan ikan-ikan mati tersebut ke dalam freezer. Dengan penuh harapan, para nelayan kembali ke darat dan menawarkan ikan yang di dalam freezer tersebut. Tapi pembeli tidak mau membeli ikan tersebut dengan alasan ikan sudah mati, meskipun sudah dimasukkan ke dalam freezer. Kondisinya tidak sesegar ketika masih hidup. Kemudian para nelayan pun mencari cara kembali agar supaya banyak yang mau membeli ikan hasil tangkapan mereka dalam kondisi masih hidup. Didapatkanlah sebuah ide, yaitu memasukkan ikan-ikan ke dalam sebuah tong yang diisi air dengan harapan ikan-ikan akan tetap hidup setelah kembalinya ke darat. Tapi apa yang terjadi? Pembeli kembali menolak ikan yang masih hidup tersebut dengan alasan kondisi ikan sudah lemas dan tak bergerak lincah. Akhirnya dengan penuh kekecewaan, para nelayan kembali melaut sambil terus memikirkan strategi bagaimana cara memenuhi keinginan pembeli. Lalu seorang nelayan mempunyai gagasan dengan cara memasukkan ikan hiu kecil ke dalam tong yang berisi ikan-ikan hasil tangkapan tersebut. Apa yang terjadi kali ini? Pembeli kemudian menyukai ikan-ikan tersebut karena mereka bergerak lincah ke sana kemari, saling berkejar-kejaran dengan anak hiu yang telah dimasukkan, agar tidak dimangsa dan dapat mempertahankan hidup. Terkadang, dalam kehidupan pun kita memerlukan ikan hiu kecil untuk membuat kita terus bergerak. Ketika kita tidak mempunyai masalah dan berada pada zona nyaman yang membuat diri kita terlena dengan segala kenyamanan, kita menjadi cenderung lebih lengah dalam situasi nyaman tersebut. Lalu apa yang membuat hidup kita terus bergerak dan berkembang seperti layaknya ikan dalam kisah tadi? Jawabannya adalah masalah. Ya, dengan masalah ditambah tekanan dalam hidup, naluri kita bergerak secara otomatis untuk mencari solusi dari masalah itu. Di saat terburuk seperti itu, kita akan mempunyai banyak waktu dan pikiran untuk mengingat Tuhan dan berdoa kepadanya. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri hiu-hiu kecil yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh, karena suatu saat hiu kecil itu akan membawa kita menuju kepada kesuksesan. Salam sukses. Kepompong dan kupu-kupu. Seorang anak sedang bermain di taman dan menemukan kepompong kupu-kupu. Diambilnya kepompong tersebut, dan anak itu melihat pada kepompong itu terdapat lubang kecil. Anak itu mengamati lubang kecil tersebut dan melihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang membebaskan diri untuk keluar melalui lubang tersebut. Kupu-kupu itu kelihatan sudah berusaha sekuat tenaganya, namun nampaknya sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Timbul rasa kasihan di hati si anak dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Diambilnya sebuah gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Tetapi kupu-kupu tersebut masih memiliki tubuh gembung dan kecil, serta sayap-sayapnya nampak masih berkerut. Anak itu pun mulai mengamatinya lagi dengan seksama sambil berharap agar sayap kupu-kupu tersebut berkembang sehingga
si kupu-kupu mungil dapat terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya, sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan. Dari cerita ini, pesan moral yang dapat diambil adalah: pertama, hidup memang penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan. Janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua Anda, karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa Anda dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kedua, dalam menjalani kehidupan ini, kita butuh kesabaran. Jika terlalu dipaksakan sebelum waktunya, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Seperti cerita di atas, karena ketidaksabaran si anak kecil, maka mengakibatkan kupu-kupu tersebut tidak dapat berkembang dengan sempurna. Salam sukses. Saya akan menarasikan sebuah cerita yang berjudul Raja dan Pelukis. Dahulu kala, hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja tersebut adalah seorang raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, sang raja melihat lukisan-lukisan pendahulunya di galeri kerajaan. Raja berkeinginan memiliki lukisan dirinya agar supaya dapat dilihat oleh anak cucunya di kemudian hari. Semua pelukis yang terkenal di negeri itu dipanggil oleh raja untuk membuat lukisan dirinya. Raja meminta para pelukis tersebut untuk membuat lukisan dirinya agar terlihat indah dan gagah. Pelukis yang dapat melukis diri raja agar terlihat indah dan gagah akan diberikan hadiah. Para pelukis menjadi ragu untuk menerima tawaran raja ini. Menurut mereka, tidak mungkin dapat membuat lukisan yang indah dan gagah, karena raja hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan raja, mereka malah diberi hukuman karena dianggap menghina raja. Akhirnya, para pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Tetapi ada satu orang pelukis yang mengajukan diri untuk menerima tawaran raja. Sang raja senang dengan keberanian pelukis itu. Beberapa minggu lamanya, sang pelukis mengerjakan lukisan yang diminta raja. Sampai akhirnya, tibalah saat di mana lukisan itu akan dipamerkan kepada seluruh rakyat di negeri itu. Para pelukis yang mengundurkan diri datang ke istana untuk melihat hasil lukisan tersebut. Mereka tidak yakin dengan hasil lukisan tersebut.
Ketika kain penutup lukisan itu dibuka, para pelukis yang menolak tawaran raja tersebut sangat terkejut melihat hasil lukisan itu. Ternyata sangat indah dan sang raja terlihat gagah. Pada lukisan tersebut, raja digambarkan sedang menunggangi kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan itu. Ia memberikan hadiah yang besar untuk si pelukis. Dari cerita di atas mengajarkan kita untuk berani dan tidak putus asa dalam menghadapi keadaan yang sulit dan penuh tantangan. Dalam kehidupan ini, jika Anda menghadapi suatu situasi yang sulit dan seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetaplah berusaha. Pikirkan cara bagaimana untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pelukis yang berani menerima tawaran raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis lainnya, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Teknik melukisnya pun mungkin tidak lebih baik dibanding pelukis lainnya. Tapi ia tidak menyerah dan berani mengambil risiko sehingga membuahkan hasil yang terbaik. Salam sukses. Narasi kali ini saya akan membicarakan mengenai kekuatan kata dan pikiran. Apa yang kita alami di dunia ini, kesedihan, penderitaan, kesusahan, kegembiraan, keberhasilan, itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu pikiran dan perasaan kita. Semua kejadian dalam hidup kita terjadi karena pikiran kita. Jika kita sering memikirkan hal-hal negatif, itu artinya kita menarik kejadian-kejadian yang negatif dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, jika kita sering memikirkan hal-hal positif dalam kehidupan kita, maka artinya kita menarik kejadian-kejadian yang positif dalam kehidupan kita. Setiap perkataan yang terucap dari mulut kita sebenarnya itu berasal dari pikiran kita. Oleh karena itu, setiap perkataan yang kita ucapkan sama kuatnya dengan pikiran kita. Menurut penelitian yang dilakukan di Jepang terhadap 2 pot tanaman sejenis dari bibit yang sama, pot tanaman yang satu diberikan kata-kata positif tersebut tumbuh dengan sangat subur dan berbunga cepat. Namun sebaliknya, pot tanaman yang kedua diberikan kata-kata negatif, hanya tumbuh setengah jalan dan akhirnya mati dengan cepat. Setiap orang pasti menginginkan hal-hal yang positif itu terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kita harus berpikir dan berkata positif setiap hari. Orang-orang yang sukses pasti memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka mengawalinya dengan kata-kata, "Aku bisa, aku pasti bisa." Tidak ada kata menyerah dalam kamus mereka. Yang mereka pikirkan adalah perjuangan dan berusaha. Kegagalan mereka jadikan cambuk untuk bisa menjadi lebih baik. Orang-orang yang sehat jiwa dan raganya bukan hanya karena pola hidup mereka yang sehat,
Semua bersumber dari pikiran. Bila kita selalu memikirkan hal negatif dan kita mengizinkan perasaan kita untuk bersedih, maka hal itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun, sehingga kita gampang terkena penyakit. Beberapa penelitian ilmiah sudah membuktikan bahwa berpikir positif dapat memberikan dampak baik pada seseorang, seperti lebih percaya diri, memperbaiki suasana hati, hingga mengurangi resiko hipertensi, depresi, stres, dan sebagainya. Apakah kita sudah memiliki pikiran dan kata-kata yang positif? Kunci sukses dalam suatu kehidupan itu terletak pada pikiran dan perkataan kita. Semua itu tergantung bagaimana cara kita mengolah pikiran dan kata-kata. Mari, ubahlah pikiran dan perkataan Anda, maka hidup Anda akan berubah. Salam sukses. Di suatu senja, di sebuah taman, terdapat ayah dan anak yang sedang berjalan-jalan. Sambil berjalan, sang anak menceritakan mimpinya pada ayahnya. Aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, ada 2 ekor harimau yang tampak sedang berkelahi dalam hatiku. Gigi-gigi mereka terlihat runcing dan tajam. Keduanya sibuk mencakar dan mengeram, seperti saling ingin menerkam. Mereka tampak ingin saling menjatuhkan. Harimau yang pertama terlihat baik dan tenang. Geraknya perlahan namun pasti. Badannya pun kokoh dan bulunya teratur. Walaupun suaranya keras, tapi terdengar menenangkan buatku. Tapi harimau yang satu lagi tampak menakutkan buatku. Geraknya tak beraturan, sibuk menerjang ke sana kemari. Punggungnya pun kotor dan bulu yang koyak. Suaranya parau dan menyakitkan. Aku bingung, apakah maksud dari mimpi ini? Lalu sang ayah menjelaskan arti mimpi tersebut kepada anaknya, bahwa harimau-harimau itu adalah gambaran dari sifat-sifat baik dan buruk, dan harimau yang akan memenangkan pertarungan itu adalah yang paling sering diberi makan. Di dalam setiap diri kita terdapat 2 ekor harimau yang selalu bersaing. Keduanya selalu saling ingin menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka tak pernah tuntas, karena bisa jadi sering terjadi pergantian pemenang bagi keduanya, sebab kedua kekuatan baik buruk ini terlihat sama kuatnya. Dalam diri Anda, siapakah pemenangnya saat ini? Harimau yang optimis, pantang menyerah, tekun, sabar, damai, rendah hati, dan toleran? Ataukah harimau yang pesimis, tertekan, mudah menyerah, sombong, dan penuh kedengkian? Kemenangan bagi kedua harimau itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jika kita sering menanamkan kebaikan, maka imbalan kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika kita sering menanamkan sikap optimis dan pantang menyerah, maka keberhasilanlah yang akan kita peroleh. Namun sebaliknya, jika setiap saat kita memendam amarah, menebar prasangka dan dengki, bersikap tidak sabar, dan mudah menyerah, maka akan jelaslah harimau macam apa yang jadi pemenangnya dalam diri kita. Peliharalah harimau-harimau penuh semangat di dalam diri Anda.
Rawatlah harimau-harimau itu dengan keluhuran budi, kebersihan nurani, kedamaian, persahabatan, optimis, kesabaran. Biarkan harimau ini yang jadi pemenang. Namun, jangan pernah izinkan harimau-harimau pemarah menguasai pikiran Anda. Jangan pernah berikan kesempatan bagi kedengkian, rasa pesimis, jiwa yang gundah, tak sabar, dan rendah diri menghalangi keberhasilan Anda. Imbalan yang kita peroleh adalah gambaran dari apa yang kita berikan hari ini. Seperti kata peribahasa, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Salam sukses. Kali ini saya akan menarasikan sebuah cerita dengan judul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Seorang anak perempuan mengeluh kepada ibunya bahwa hidupnya susah dan tidak tahu bagaimana akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Ibunya mengajaknya ke dapur. Sang ibu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian, ibu itu membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor sampai mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Dengan tidak sabar, putrinya bertanya-tanya apa yang telah ibunya lakukan. Beberapa menit kemudian, sang ibu mematikan kompor tersebut, mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkok, mengangkat telur dan meletakkannya di mangkok. Kemudian ibu itu menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu memandang putrinya dan bertanya, "Anakku, apa yang kamu lihat?" Dengan kesal putrinya menjawab, "Kentang, telur, dan kopi." "Kemarilah, lihat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ibu. Putrinya lalu mengambil dan menyentuh kentang itu dan mengatakan ke ibunya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ibu memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ibu memintanya untuk mencicipi kopi. Kemudian sang ibu menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, tetapi setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak. Telur yang awalnya rapuh, setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telur menjadi padat. Namun yang paling unik adalah biji kopi. Setelah biji kopi terkena air mendidih, warna biji kopi tersebut tetap tidak berubah. Malah air rebusan biji kopi tersebut menjadi pahit, sehingga menciptakan hal yang baru. Kemudian sang ibu bertanya kepada putrinya, "Kamu termasuk yang mana, Nak? Ketika kamu mendapatkan masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Apakah kamu adalah sebuah kentang,
telur, atau biji kopi. Demikian juga dengan kita manusia. Pada dasarnya sama, hidup di tempat dan waktu yang sama, hanya cara pandang dan sikap saja yang berbeda. Ada orang yang memiliki keinginan kuat, tetapi keliru dalam niat dan usahanya, sehingga tidak membuahkan hasil, seperti halnya kentang. Ada orang yang ingin cepat berhasil, sehingga menghalalkan segala cara dan menjadi sombong serta lupa diri, seperti halnya telur. Ada pula orang yang menyadari siapa dirinya, berapa kuat dirinya, dan apa yang menjadi kekurangannya, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki, dan mampu merubah apa yang ada di sekitarnya tanpa harus merubah apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, seperti halnya kopi. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu dapat terjadi dalam diri kita, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Yang terpenting adalah bagaimana proses kita menjalani ujian tersebut yang dapat membentuk diri kita menjadi suatu pribadi yang sesungguhnya. Salam sukses. Pintu-pintu kebahagiaan. Ada seorang kakek yang sedang mencari koin yang hilang di halaman rumahnya. Lalu datanglah seorang anak muda dan membantu kakek itu mencari koin yang hilang. Setelah sekian lama mencari, koin tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu anak muda itu bertanya kepada si kakek, "Kek, koinnya tadi jatuhnya di mana?" Sang kakek menjawab, "Jatuhnya di dalam rumah, Nak." "Loh, kalau koinnya jatuh di dalam, lantas kenapa kita mencarinya di luar?" kata si anak muda. Lalu dengan ekspresi wajah tanpa dosa, si kakek berkata, "Karena di dalam sangat gelap, di luar terang." Demikian juga dengan kita. Terkadang setelah susah payah mencari di luar, kita malah tak mendapat apa-apa. Sedangkan area gelap yang jarang kita cari kebahagiaan dan keindahan di dalamnya, ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Ada yang mencari bentuk kebahagiaan dari tingginya jabatan, pakaian yang mewah dan mahal, mobil terbaru, kecantikan wajah, serta rumah yang indah. Semuanya tak akan berlangsung lama. Kecantikan misalnya akan keriput seiring bertambahnya usia. Mobil mewah akan digantikan dengan mobil keluaran terbaru. Jabatan tinggi pun akan dicabut karena pensiun. Faktanya, tiap pencarian di area luar tersebut tidak akan pernah menghasilkan apa-apa selain kehampaan. Supaya kita dapat menemukan keindahan dan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam diri kita, maka ada beberapa pintu yang harus kita lewati. Pintu-pintu tersebut adalah: pintu pertama, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Penderitaan hidup yang dialami manusia, kesusahan, kesengsaraan, selalu dimulai dari membandingkan. Di saat kita mulai belajar untuk menerima diri sendiri,
maka kita akan menemukan sisi terbaik dari diri kita. Kita akan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang kuat dengan nilai-nilai yang kita tanamkan pada diri kita. Tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali dengan menjadi diri sendiri. Itulah bentuk keindahan yang sesungguhnya. Pintu kedua adalah memberi. Memberi tidak harus selalu dalam hal materi. Pemberian bisa berbentuk lain seperti pelukan hangat, perhatian, atau senyuman manis. Mereka yang sering dan rajin memberi, suatu ketika akan merasakan suatu kepuasan dan kebahagiaan di dalam dirinya. Selanjutnya, pintu ketiga ialah sikap dan perilaku hidup kita. Jika sikap dan perilaku kita benar, maka yakinlah pada setiap doa yang kita panjatkan padanya selalu dikabulkan dengan caranya yang terbaik. Sebuah kalimat bijak mengatakan, sumur kehidupan yang tak akan pernah kering berasal dari dalam diri. Sumur tersebut hanya dapat ditemukan dan dapat kita timba air di dalamnya jika kita telah mengetahui dan paham akan diri kita sendiri. Jika kita telah menemukan diri kita, maka itu artinya kita telah mengetahui arti dari kehidupan. Salam sukses. Narasi kali ini mengisahkan tentang papan dan rayap. Dua orang pria ingin membuat sebuah kapal dari kayu. Lalu mulailah mereka bekerja membuat kapal kayu tersebut. Ketika sedang sibuk mengerjakan kapal itu, mereka menemukan rayap yang ada di sebuah papan. Kemudian salah seorang dari mereka ingin membuang papan yang ada rayapnya itu, tetapi pria yang satunya lagi melarangnya. Pria itu berkata, "Kenapa papan itu dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah, cuma kena rayap sedikit saja." Akhirnya papan yang ada rayapnya pun digunakan untuk membuat kapal kayu itu. Beberapa lama kemudian, kapal kayu itu pun selesai dibuat dan siap untuk dipakai berlayar. Tetapi beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan rayap-rayap itu menyebar kemana-mana, hampir ke seluruh bagian kapal, hingga memakan kayu yang ada di lambung kapal. Tak seorang pun menyadari akan hal itu, dan kapal kayu tersebut terus digunakan, hingga akhirnya kayu-kayu kapal itu pun mulai keropos. Pada suatu ketika, kapal kayu tersebut dihantam oleh ombak besar. Air berhasil masuk lewat celah-celah kayu yang keropos. Para awak kapal tidak mampu lagi menguras air yang masuk ke dalam kapal tersebut, sehingga akhirnya kapal itu pun tenggelam. Di mana di dalam kapal tersebut terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia. Kalau saja ketika membuat kapal, papan yang sudah terkena rayap itu dibuang, malapetaka itu mungkin tidak akan terjadi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kadang kita sering tak sadar
akan kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat. Justru kesalahan-kesalahan kecil itu malah menimbulkan masalah yang besar. Oleh sebab itu, dalam melakukan sesuatu hal, kita harus lebih berhati-hati dengan hal-hal kecil yang dapat menimbulkan dampak yang serius dan fatal. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, kita lebih sering jatuh karena kerikil-kerikil kecil daripada bebatuan besar. Oleh sebab itu, jangan pernah sepelekan hal-hal kecil. Salam sukses. Semangkok mie ayam. Ada satu keluarga yang anaknya berulang tahun hari ini. Anak itu bernama Gita. Biasanya di hari ulang tahun Gita, sang ibu selalu sibuk memasak dan menghidangkan makanan kesukaan Gita. Tetapi pada hari ini, Gita sangat kecewa ketika melihat meja makan kosong. Tidak ada makanan kesukaannya. Gita marah dan kesal. Dalam hati Gita berkata, ibu sudah tidak sayang lagi padaku sehingga melupakan hari ulang tahunku. Dengan perasaan sedih dan kesal, Gita pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan, Gita melewati sebuah gerobak penjual mie ayam dan mencium aroma nikmat. Tiba-tiba Gita sadar betapa lapar perutnya. Mau beli mie ayam, Non? Tanya si tukang mie ayam. Mau, Bang, tapi saya tidak punya uang, jawab Gita dengan sedih. Hari ini abang kasih gratis buat Non. Sambil makan, tiba-tiba Gita tidak kuasa menahan air matanya. Loh, kenapa menangis, Non? Tanya si abang penjual mie ayam. Gita berkata, sebenarnya hari ini ulang tahun saya. Abang yang tidak saya kenal malah memberi saya makan. Sedangkan ibu saya sendiri tidak ingat hari ulang tahun saya, apalagi membuat makanan kesukaan saya. Saya sangat merasa sedih dan kecewa. Kemudian abang penjual mie ayam berkata kepada Gita, Non, abang yang baru sekali aja memberi makanan bisa bikin Non terharu sampai menangis. Padahal orang tua Non yang selalu memberikan makan setiap hari, dari Non bayi sampai sebesar ini, apa Non pernah terharu begini? Seketika itu juga Gita tersadar dan berkata dalam hatinya, kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu? Kisah tersebut di atas juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita menerima pemberian dari orang lain, kita merasa begitu senang dan gembira dan selalu berterima kasih. Namun, kasih dan kepedulian yang tulus dari orang tua tidak kita hargai. Kadang kita berpikir sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membantu anaknya dalam segala hal tanpa melihat situasi dan kondisi orang tua. Kadang kita marah, sedih, kecewa terhadap orang tua kita sendiri jika apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Sebagai anak, seharusnya kita berterima kasih
menyayangi, dan membahagiakan orang tua kita karena mereka telah berjasa atas hidup kita. Kata-kata yang ditulis oleh Hannah Summers, seorang anak yang kehilangan ibunya, adalah sebagai berikut. Peluklah ayah dan ibu Anda saat mereka masih ada, dan habiskan waktu bersama mereka sebaik-baiknya, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangan mereka. Hargai orang tua Anda selagi mereka masih bernafas. Salam sukses. Kali ini saya akan menarasikan sebuah cerita dengan judul Setoples Kacang. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Kedua anak tersebut sering berselisih paham dan tidak mau saling mengalah. Mereka berdua memiliki sifat iri dan serakah. Ketika yang satu memiliki sesuatu, maka yang satunya lagi juga ingin memilikinya. Sang ibu mengetahui sifat buruk kedua anaknya. Kemudian sang ibu mencari ide bagaimana dapat mengubah sifat buruk kedua anaknya itu. Ibu itu pergi ke pasar lalu membeli setoples kacang, karena dia tahu kedua anaknya menyukai kacang. Setibanya di rumah, sang ibu memanggil kedua anaknya dan memperlihatkan setoples kacang yang baru saja dibelinya. Melihat setoples kacang tersebut, kedua anak itu merasa sangat senang dan gembira. Lalu muncul niat tamak dan serakah di hati mereka masing-masing untuk dapat memiliki setoples kacang itu seluruhnya. Sebelum sang ibu memberikan setoples kacang tersebut kepada kedua anaknya, ia berkata, "Ambillah kacang ini secara bergantian dan ingat, jangan rebutan." Lalu sang ibu menyuruh salah satu anaknya untuk mengambil duluan. Anak itu pun memasukkan tangannya ke dalam toples. Timbul sifat serakahnya untuk mendapatkan bagian yang banyak. Dia menggenggam kacang itu sebanyak-banyaknya, semampu yang dapat dia genggam. Tetapi malang baginya, tangannya tersangkut pada lubang toples yang kecil akibat genggaman kacang di tangannya yang cukup banyak. Anak itu memaksakan untuk menarik tangannya keluar dan tidak mau menyerah. Karena dia menarik terlalu kuat, maka toples kacang itu ikut terpental dan pecah, dan mengakibatkan semua kacang yang ada di toples berserakan di lantai dan tidak bisa dimakan lagi karena kotor. Kedua anak itu sangat kecewa dan saling menyalahkan. Melihat kejadian tersebut, kemudian sang ibu berkata, "Itulah akibatnya jika kalian bersifat tamak. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kekecewaan dan penyesalan. Jika kalian mau saling mengalah dan berbagi serta tidak bersifat serakah, tentu kita semua masih dapat memakan kacang itu." Akhirnya, kedua anak itu pun menyadari kesalahan mereka selama ini dan berjanji akan merubah sifat-sifat buruk mereka dan saling menyayangi. Kadang kita pun bersifat seperti kedua anak tersebut dalam cerita di atas.
Sifat serakah muncul bersamaan dengan sifat egois dan iri hati. Sifat serakah berarti tidak pernah merasa cukup dan terus-menerus menginginkan sesuatu yang lebih banyak. Kalau sifat serakah tersebut tidak terpenuhi, maka saat melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, muncullah sifat iri hati. Dan yang lebih parah, sifat egois pun muncul dan akan membuat orang melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau tanpa peduli dengan orang lain. Orang yang serakah selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Erich Fromm mengatakan, keserakahan adalah jurang maut yang melelahkan orang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Salam sukses. 2 buah ember. Ada seorang pemuda yang tinggal di desa terpencil, jauh dari keramaian. Pemuda itu bekerja sebagai pengambil air sumur untuk mengisi bak air di rumah majikannya. Setiap hari, pemuda itu memikul air dengan pikulan kayu, yang di sisi kiri dan kanan tergantung 1 buah ember. Jalan yang dilalui pemuda itu ke sumber air cukup jauh. Salah satu ember tersebut ternyata bocor, yang mengakibatkan begitu sampai ke rumah majikan pemuda itu, air di ember yang bocor tidak penuh lagi. Ember yang bocor merasa sedih, kecewa, dan malu karena tidak dapat memberikan hasil yang terbaik. Sedangkan ember yang sempurna merasa bangga dengan prestasinya karena seluruh kewajibannya dapat diselesaikannya. Ember yang bocor itu pun berkata pada tuannya, "Saya merasa malu sekali dan ingin meminta maaf atas ketidakmampuan saya. Akibat kondisi saya, Tuan harus bekerja lebih keras lagi." Mendengar ucapan si ember bocor, pemuda tersebut terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, "Di perjalanan pulang nanti, coba kamu perhatikan baik-baik tepian jalan yang kita lalui." Dalam perjalanan pulang, si ember bocor memperhatikan tepian jalan yang mereka lewati. Dan ternyata sepanjang tepian jalan itu tumbuh berbagai macam bunga yang sangat indah. Si pemuda berkata, "Apakah kamu memperhatikan bahwa di sepanjang jalan pada sisi kamu berada penuh dengan bunga yang indah, sedang di sisi lain tidak? Ini karena saya tahu kekuranganmu dan saya memanfaatkan kelemahanmu. Saya telah menabur benih bunga sepanjang sisimu, dan kamu telah menyiraminya setiap hari. Dan hasilnya, saya dapat memberikan bunga-bunga ini kepada majikan saya." Si ember bocor merasa senang dan bersyukur, walaupun dirinya tidak utuh lagi, tetapi hidupnya masih dapat berguna dan dapat membahagiakan orang lain. Dari cerita di atas mengajarkan kita, janganlah kita larut dalam kelemahan dan kekurangan kita sehingga menimbulkan perasaan rendah diri. Padahal sekecil apapun peran kita, selama kita dapat memberikan kebaikan, pasti kita dapat menikmati keindahan dan kebahagiaan. Sekecil apapun peran kita, bila dilakukan dengan penuh tanggung jawab,
pasti akan memberikan nilai dan arti bagi orang lain. Tak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia memiliki keindahan masing-masing. Oleh sebab itu, mari mulailah kita menghargai setiap keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, terkadang yang sempurna tidak selalu bahagia. Tapi jika kamu dapat menerima kekurangan menjadi kelebihan, itulah kesempurnaan yang sebenarnya.